Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang berada di dalam keluarga maupun di dalam komunitas. Waktu tidak terasa berlalu. Tahun 2020 sudah hampir berakhir. Berhembus sekejap saja. Tahun 2021 sudah hampir tiba. Saya ingin berbagi refleksi bagi semua keluarga dan komunitas-komunitas di mana saja pun berada. Sebagai permenungan di akhir tahun ini, saya memberi judul Syukur 2020, Optimis 2021. Permenungan orang beriman dan kita orang beriman, sepertinya kita diarahkan kembali merenungkan langkah kita sejak tanggal 1 Januari yang lalu dalam penghujung tahun ini. Sepertinya kita dihadapkan kembali dengan sederetan rencana dan agenda yang kita susun pada awal tahun ini. Rasanya kita diundang kembali untuk mengingat harapan-harapan yang pernah kita goreskan dalam mengarungi dan mengisi tahun ini. Mungkin juga anggota keluarga atau komunitas telah merencanakan banyak hal yang akan diwujudkan pada tahun 2020 ini. Dan memang dalam situasi apapun keluarga kita, komunitas kita telah menggoreskan perjalanan tahun ini dengan sejumlah pekerjaan, perbuatan, agenda, dan pekerjaan rutinitas. Kita sudah melakukan banyak hal untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain dan sesama, untuk negara dan bangsa, dan juga bagi agama kita masing-masing. Pasti banyak perjalanan serta pergerakan kita selama tahun 2020 ini yang menarik, yang menggembirakan, yang membahagiakan, membuat keluarga komunitas bangga, senang, dan bersuka cita. Tetapi barangkali ada juga kisah-kisah sedih, menjengkelkan, tidak menggembirakan, yang diselimuti oleh sisi-sisi gelap. Barangkali kita jatuh, gagal, belum beruntung, tidak terkabul harapan, dan lain-lain. Barangkali kita diselimuti oleh duka, salah seorang dari keluarga kita telah meninggalkan kita. Semuanya itu dialami oleh yang namanya seorang pribadi, seorang insan ciptaan Allah. Hal itu juga dialami oleh kelompok yang namanya keluarga atau komunitas. Adalah sebuah kepastian bahwa kita manusia yang dicipta oleh Tuhan, tidak selamanya kita meraih hal-hal yang menggembirakan. Yang namanya sukses, mengalami kecemerlangan, dan merasakan kesenangan. Namun ada saatnya juga kita berada pada situasi yang tidak kita kehendaki dan kita tidak menduga. Kita tidak beruntung, kita gagal, mengalami kesedihan. Salah satu anggota keluarga meninggal, mengalami gangguan kesehatan, ekonomi keluarga terpuruk, usaha keluarga gagal, rencana batal, dan lain-lain. Segala-galanya ada waktunya. Juga tidak disangka-sangka bahwa yang namanya virus corona tiba-tiba menghadirkan dirinya di dunia ini
bahkan kehadirannya hampir mengisi semua waktu tahun 2020. Kehadirannya telah membuat banyak perubahan di dunia ini, termasuk perubahan di dalam keluarga dan sampai ke pribadi kita. Memang kehadirannya membawa perubahan yang sifatnya mendunia, dan perubahan itu sangat berkaitan dengan cerita sukses dan cerita kegagalan keluarga dan komunitas kita. Melihat situasi perjalanan tahun 2020 ini, ada beberapa hal yang amat penting kita refleksikan. Yang pertama, Allah itu senantiasa hadir dalam perjalanan kita. Allah yang maha kuasa, yang penuh cinta, yang penuh perhatian, sungguh hadir dalam hidup keluarga kita dalam seluruh waktu. Allah itu berpihak pada kita manusia. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak dikehendakinya kepada manusia. Allah punya rencana dalam segala hal yang dilakukan dalam hidup manusia. Allah senantiasa hadir dalam seluruh perjalanan keluarga kita dan komunitas kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyadari kehadiran Allah itu dalam perjalanan hidup kita? Barangkali kita perlu semakin menyadari kehadiran Allah itu dalam hidup kita, mungkin melalui berbagai peristiwa, mungkin melalui kehadiran sesama, mungkin melalui kejadian-kejadian yang kita hadapi di dalam peziarahan ini. Yang kedua, kita adalah manusia yang terbatas. Perjalanan waktu kita tetap mengarahkan kita pada sebuah kesadaran bahwa kita punya keterbatasan. Manusia, kita selalu punya keterbatasan dalam segala hal. Kita tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kelemahan, punya cacat celah. Hidup kita jatuh bangun. Sadar akan kita yang punya keterbatasan, tetap diarahkan agar kita punya ketergantungan pada Allah yang selalu sanggup memenuhi keterbatasan kita dengan caranya sendiri. Mungkin melalui orang yang tinggal bersama kita, teman sekeluarga, teman sekomunitas, dan teman sepekerjaan. Yang ketiga, masa lalu adalah tempat bercermin. Masa lalu adalah tempat bercermin memperindah langkah kita ke masa depan. Pengalaman jatuh bangun, kegagalan dan kesuksesan, mengalami hidup yang cerah dan gelap, menjadi emas sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Hikmat dari pelajaran itu tentu menjadi sesuatu yang amat berharga untuk meniti masa depan. Belajar dari kesuksesan sama bobotnya dengan belajar dari kegagalan. Semuanya menjadikan pengalaman masa lalu sebagai tempat belajar, melihat wajah kita, merenungkan kembali. Hal-hal baik semakin pantas dilestarikan, hal-hal yang kurang baik perlu diperbaiki. Hidup dinamis, hidup kita juga tidak abadi. Hidup kita selalu mengalir, senantiasa terbuka, mengalami sebuah perubahan. Yang keempat, manusia pada situasi apapun dituntut menjadi manusia yang kreatif. Apalagi zaman sekarang ini, virus corona yang tidak disangka-sangka menghadirkan dirinya di dunia ini, mengubah hidup manusia secara mendunia. Manusia dibatasi oleh banyak hal. Manusia sepertinya lumpuh
Manusia seperti tidak diberi ruang dan waktu untuk melakukan aktivitasnya. Namun dalam situasi ini, manusia dituntut menjadi manusia yang kreatif, yang bisa mengolah situasi dan kondisi ini dengan sesuatu yang berharga pada dirinya, pada keluarganya, bahkan bisa menopang kehidupan keluarga dan komunitas sendiri. Manusia tidak diharapkan Tuhan menjadi fasik, menyerah, dan tinggal dalam kekecewaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak salah, tetapi Tuhan memberikan segala kemungkinan dan kesempatan bagi manusia untuk menjadi manusia yang kreatif. Yang kelima, hiduplah manusia yang optimis. Manusia dalam keterbatasannya, apalagi menghadapi sejuta masalah, bisa menjadi putus asa. Kehadiran pandemik virus 19 tidak sedikit manusia menjadi vakum, menjadi minder, down, tidak berdaya, putus asa, dan bingung. Bahkan menurut para ahli, sangat terbuka kemungkinan terjadi lagi gelombang kedua pandemik virus 19 yang lebih dahsyat lagi. Pada penghujung tahun ini, menutup satu bagian waktu yang diberikan Allah kepada kita, perlu menumbuhkan hidup yang optimis. Kita akan membuka lembaran baru yang sangat memungkinkan kita untuk membuat diri kita percaya, optimis, dan semangat mengisi lembaran baru. Selamat mengakhiri tahun 2020 dengan penuh syukur, dan selamat menerima tahun 2021 dengan penuh optimis.